Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, semoga kita semua ada dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian. Ya, kita aminkan itu. Saudara, minggu ini kita diajak untuk belajar, mengerti, menyimak kisah yang dituliskan dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Saya pribadi menilai bahwa bagian ini termasuk bagian terpahit dalam Alkitab. Cerita terpahit ya, bagian karena banyak lagi pahit-pahit yang lain. Ketika bagian ini menceritakan tentang seorang anak yang berkhianat terhadap ayahnya. Seorang anak yang melakukan kudeta ya, terhadap kepemimpinan ayahnya. Ya, mungkin dalam perjalanan sejarah kita, mungkin ya di Indonesia tidak ada itu. Ya. Yang ada adalah anak melindungi papa, papa melindungi anak. Dan juga mungkin di ya bagian negara manapun di zaman sekarang. Kecuali juga dalam kekaisaran Romawi, ketika Kaisar menempatkan raja-raja, ada Raja Herodes yang tidak menginginkan kerajaannya itu dirampas oleh orang lain, maka juga dia yang hobi melenyapkan yang dia curigai, dia juga bisa melenyapkan. Tapi ini kisah dari umat Tuhan. Oleh karena itu judul atau tema kita, waspadalah terhadap persepakatan gelap. Orang rapat, sidang untuk menemukan kesepakatan untuk hal-hal yang positif yang dikerjakan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaat. Begitu juga rapat-rapat pemerintah, rapat untuk melakukan, merancangkan yang baik. Walaupun mungkin ada siapa sudah berkumpul di sana? So ada putih dia berkumpul di sana. Tuh ini pemimpin dah berkumpul di sini. Kok so ada tuh dia berkumpul lain di sana. Apa dia mau? Begitu. Tapi mungkin kalau hubungan dengan darah daging orang tua dan anak itu kadang ya. Absalom. Jadi dia itu berarti abah atau abi ya. Ayah. Shalom, damai di hati itu shalom, damai sejahtera. Jadi bapak kedamaian itu Absalom. Jadi kalau ada yang bernama Absalom, hidupilah sesuai dengan nama Absalom. Tetapi Absalom ini ternyata jauh dari ini tindakannya jauh dari harapan orang tua, dari nama yang diberikan kepadanya. Saudara, untuk mengerti, memahami perikop ini kita harus mundur dan juga nanti kita maju. Nanti di rumah tolong baca DP pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Karena kalau kita hanya membaca ini berdiri sendiri, ya, kita tidak tahu alasan kenapa dan dia berakhir di mana. Absalom adalah anak daripada Daud. Dia anak dari istri Absalom, yaitu istri Daud yang adalah anak Raja Gesur. Jadi Absalom pe mama itu turunan raja, Absalom pe papa raja. Mungkin dari semua anak-anak Daud hanya Absalom dan adiknya Tamar yang keturunan raja dua-dua.
Jadi anak yang paling sulung Daud adalah Amnon, anak yang paling sulung. Jadi tapi dari istri yang berbeda. Karena memang begitu, raja ini Samuel dulu ingat kamu ini meminta raja kebutuhan banyak sekali. Termasuk yang seperti ini. Oh, banyak raja dan juga gundik-gundik. Raja Samuel sudah peringatkan dulu kepada orang Israel ketika mereka meminta raja kepada Tuhan. Jadi Daud memang memiliki banyak anak dan juga dari banyak istri dan gundik. Nah, Alkitab menyaksikan bahwa Absalom ini dia adalah seorang yang bilang tidak ada yang melebihi kecantikan daripada Absalom. Alkitab bilang kecantikan, orang bilang itu ganteng ya. Ya orang yang rambutnya lebat ya. Ini kalau kita dong bilang pendeta ada pakai rambut palsu nyanda. Tapi ini Absalom perambu kalau mau gunting tiap tahun dia berat 2 kilo 3 ons potong kalau dia mau bercukur. Jadi dia termasuk orang yang paling ganteng dan juga termasuk adiknya Tamar. Nah karena adiknya Tamar itu juga cantik, maka dia kemudian mendatangkan ini keinginan Amnon anak Daud dari mama lain. Amnon suka Tamar yang adalah adik Absalom. Kemudian dengan tipu muslihat Amnon, maka Amnon memperkosa Tamar. Kepada Amnon tidak diberikan sanksi apapun. Ya. Ternyata Absalom so simpang pada pikiran, pada hati. Tunggu ngana, satu kali mana dapat, ngana tidak akan lari kemana-mana. Dan katanya dalam adat ya orang Timur Tengah bahwa anak-anak dari ibu yang sama mereka punya hubungan yang paling dekat dan saling melindungi. Dan yang punya tanggung jawab besar melindungi saudaranya adalah saudara laki-laki ketimbang ayahnya. Dulu sudah pernah terjadi ketika orang memperkosa Dina, maka Lewi dan Simeon menuntut balas. Mereka lakukan sesuatu terhadap orang yang memperkosa Dina dan itulah kemudian Lewi dan Simeon dikutuk. Tetapi Lewi kembali pengasihan Tuhan karena ternyata dalam peperangan di padang gurun Lewi memihak kepada Tuhan dan mereka dipilih menjadi orang yang bekerja di bait Allah. Jadi Lewi itu kutuk kemudian dipulihkan. Nah kembali ke Absalom. Pada satu waktu ketika dia akan menggunting bulu domba, dia panggil DP Papa, mari. Orang mau acara di sana. DP Papa bilang kita tidak bisa pergi. Mau undang lah itu saudara-saudara Pak bilang sudah jo bikin susah pangana. Ndak kalau nyandak dang Bapak suruh jo dang tu Amnon dang mau wakili. Ini Daudnya ndak ada kecurigaan apapun kepada Absalom. Dia bilang oke, maka pergilah Amnon. Maka disitulah Absalom membalaskan dendamnya atas pemerkosaan adiknya Tamar. Dia membunuh Amnon. Kejadian ini menyedihkan hati raja. Karena anaknya yang tertua mati di tangan anaknya pula. Nah ini dia anak yang nomor 3. Tetapi anak pertama dari istri yang keturunan raja itu. Kemudian raja marah dan Absalom ini lari. Dia melarikan diri di tempat di mana dia kakek itu sebagai raja. Di tanah Gesur. Ya. Jadi dia pergi ke Gesur. Nah, selama dia di sana, ada 3 tahun. Dia panggil ini orang yang dekat dengan raja, datang kemari di sini. Kita petampa karena pasti dia rindu untuk pulang. Mar nyanda, Yoab nyanda pergi, kon dia bakar itu Yoab ladang. Ketika Yoab dengar dia so bakar tuh ladang, baru dia pergi. Kiapa ngana? Iyo kita ini so 3 tahun di sini. Kalau gua mau apa-apa kita ya, so boleh saya pulang so pak kita. Jadi dipulangkanlah ini Absalom atas usul daripada Yoab. Kong pakai DP strategi lagi melalui seorang perempuan yang menghadap raja. Jadi Absalom pulang, jangan datang di
Yerusalem. Jadi Absalom dia igi di tanpa di mana dia pe rumah, jangan datang di Yerusalem. 3 tahun dia di Gesur, kemudian dia sudah 2 tahun pulang dari Gesur, nyanda baku dapa deng dia pe papa, karena dilarang jangan datang, karena mungkin ya raja ya karena sesuatu yang sudah dilakukan oleh anaknya yang jelas-jelas itu melanggar ketetapan Tuhan. Dan oleh karena itu ini Absalom lagi panggil Pak Yoab. Kalau kotek begitu, biar jo kita di Gesur, biar jo kita mati di sana daripada datang di sini. Kalau kita bersalah, hukum mati jo Pak kita. Tapi jangan buat saya tidak bisa ke Yerusalem, tidak bisa bertemu dengan Papa. Kemudian diizinkanlah ya Absalom pergi ke Yerusalem. Jadi di ayat 33 pasal 14 kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Jadi katanya kalau sujud berarti itu dia tunduk dan kita diakui bertobat. Dan ketika mencium berarti papanya benar-benar telah memberikan pengampunan. Jadi orang kalau kalau ada salah tuh anak datang, papa cium tuh tangan, apa salah, papa so ampuni. Gitu itu cerita kalau simbol mencium tangan. Nah, ketika di Yerusalem kemudian ini Absalom ini, dia kemudian timbul keinginannya untuk menjadi raja. Mungkin dalam pikirannya Amnon sudah meninggal. Dan juga yang kedua itu mungkin sudah meninggal waktu masih kecil anak yang kedua. Dan dia pikir dia yang akan menggantikan sebagai raja. Maka dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dia sesadia itu. Kemudian dia ambil hati. Ini kan ambil hati tapi curi perhatian. Karena mungkin kesibukan daripada kerajaan ini begitu banyak. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat itu kemudian tidak dapat ditangani dengan cepat. Jadi kalau orang datang dia tanya, dari suku mana? Kalau dari suku Yehuda dia ini mau kore. Tapi kalau dari suku Sebulon, suku Dan, dia kemudian ayani. Dia bilang, anipe perkara baik mar dorang sonya nak mau dapat urus. Kalau kita jadi raja, kita akan mengurus baik-baik ngonipe perkara. Jadilah kemudian karena dia ternyata dekat dengan rakyat, kalau selesai tangan, kongso paka-paka di pundak itu, orang di pundak orang ada saraf-saraf apa ya yang menunjukkan ini orang kalau paka di pundak ini orang PHT ini jadi apa ya? Seorang anak yang menangis kemudian disapu di pundaknya, ya akan tenang. Jadi begitu yang dilakukan oleh Absalom. Nah kemudian saudara-saudara, ketika lewat, jadi itu dilakukan, dikatakan di sini ada 4 tahun. Ya bikin begitu. Dan disinilah dia kemudian mau bertindak. Izinkan aku pergi ke Hebron untuk membayar nasar. Yang kita so ikrarkan Pak Tuhan. Karena waktu kita di Gesur, kita so bernasar. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Dan Hebron itu dulu ibu kota pertama dari Israel. Di situ Daud menjadi raja pertama di Hebron. Karena Daud 3 kali dilantik sebagai raja. Maka ini kesiang Daudnya nak berpikir, nak curiga apa-apa pada anak ini. Dan dia mengizinkan anaknya untuk pergi. Pergilah dengan selamat. Tapi ternyata Absalom, dia so pasang orang, bilang Pak orang-orang ini, kalau Absalom datang, maka teriakkan. Kalau sangkakala berbunyi, maka teriakkanlah. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Jadi ada orang-orang Daud yang ternyata sudah bersepakat dengan Absalom.
untuk kudeta Daud. Termasuk penasehat daripada Daud, yaitu Ahitofel. Ada orang-orang yang diantar yang tidak tahu rencana dari Absalom, ada yang sudah dipakai sebagai mata-mata, dan ada yang paling dekat dengan Daud, yaitu Ahitofel. Dia bersekongkol dengan Absalom untuk menyingkirkan ayahnya. Saudara, saya katakan ini bagian daripada cerita terpahit. Coba torang jadi orang tua, kong tu anak beking bagitu. Sakit. Kalau kita membaca kisah tentang Daud, kita membaca Mazmur Daud, ini Daud ini memang sangat hebat. Tapi tahukah kita bahwa Daud menanggung begitu banyak sengsara, begitu banyak penderitaan, justru ketika dia menjadi orang penting, menjadi raja. Dia tidak diminta pak Tuhan, Tuhan kasih raja pak kita. Tapi Tuhan yang suruh ini Samuel, pergi setuju, ini anak Isai tidak ada, pergi di Kobong masih ada. Tapi ternyata dia melewati lembah-lembah bayang maut, saudara-saudara. Dia pernah bermusuhan dengan dia papa mantu, itu Saul, yang berniat untuk melenyapkannya. Yang kudeta itu Saul pekerajaan, bukan Daud, tetapi Tuhan yang soalnya izinkan karena Saul so menyimpang dari jalan Tuhan. Dan kalau kemudian anaknya ini, anakku kesayanganku, anakku adalah musuhku. Ini susah kan? Pada satu ini kan kompleks antara cinta benci. Kita cinta kita pe anak. Sanggupkah aku membenci? Dan Daud tidak mampu untuk membenci. Bahkan pun ketika Absalom sudah meninggal, sudah mati, dia menangis beojo-ojo. Orang bilang, ngana itu mencintai orang yang membenci engkau, dan engkau membenci orang yang mencintai engkau. Rakyat mencintai engkau, dan anakmu membenci engkau. Ngana mempermalukan ngana diri sendiri. Tapi karena sifat daripada Daud, waktu Saul dia so ada kesempatan mau bunuh tuh Saul, enggak, kita enggak akan mampu untuk membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kasih Daud itu, belas kasihan Daud itu begitu tinggi. Tetapi ketika diperhadapkan dengan persoalan yang sungguh-sungguh, persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah. Saudara, orang mungkin mau bilang, anak apa ini Absalom? Tapi apakah juga ada kesalahan daripada Daud? Ketika apakah karena tugasnya yang begitu banyak, perangan yang harus dia hadapi, kemudian kuranglah perhatian daripada Daud untuk anak-anaknya. Waktu Absalom sakit hati terhadap Amnon, apakah juga Daud pergi kasih pendekatan Pak Absalom? Padahal dapalia dia tidak marah, tapi ternyata masuk sampai di tulang sumsum DP kemarahan. Sampai kemudian mendatangkan tindakan membunuh. Sama dengan Kain yang membunuh Habel. Inilah memang realitas kehidupan keluarga yang diangkat secara terang-terangan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau cerita ini, saya katakan cerita yang terpahit, maka ini teladan apa yang harus kita angkat? Atau pelajaran apa yang harus kita ambil dari situ? Dalam tata ibadah sebelum pengakuan dosa, pada kita dikatakan orang diajarkan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan akal budi, dengan sepenuh jiwa, dan mengasihi sesama manusia. Karena akarnya ketika anak-anak Daud ternyata tidak hidup saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Mungkin kelihatan orang yang beribadah kepada Allah, tetapi tidak saling mengasihi. Yang kemudian membiarkan pikirannya dikuasai oleh roh jahat, sehingga
ini roh jahat yang berkuasa dalam kehidupan Absalom membunuh adiknya, kakaknya, tetapi kemudian sesudah dimaafkan merancangkan lagi sesuatu. Ini yang lebih sadis lagi. Jadi pelajaran kita, orang hidup dalam kasih, kemudian kerelaan untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Karena kalau tidak ada kerelaan, maka kita akan terus terbeban. Dan bisa iblis pakai ini dengan cara-cara ini menyusun rencana untuk menjatuhkan atau untuk membawa orang yang kita benci ke dalam kegagalan, ke dalam penderitaan. Kemudian hal yang kedua, bahwa ketika ada persepakatan gelap, ini Tuhan yang di atas dia nyandak buta, dia nyandak pongo. Ya lihat. Oleh karena itu kita baca selanjutnya ada akibat. Bahwa Absalom dia tidak dapat menikmati kerajaan yang diidamkan. Karena sesungguhnya mau jadi raja itu bukan Absalom. Tuhan sudah berfirman kepada Daud yang mau jadi raja, mau ganti pangana, itu Batseba pe anak, yaitu Salomo. Mungkin Absalom tahu itu, jadi dia kemudian melakukan kudeta. Apa yang terjadi dengan Absalom dalam peperangan itu? Absalom tagantung di pohon. Tagantung di pohon, kong ini Yoab tombak pada dia. Kong 10 orang lagi bunuh pada dia. Dan dikatakan jenazahnya hanya dilemparkan. Ini di kebun taman hutan Efraim. Jadi kalau dikatakan dilemparkan dan ditimbun dengan batu, ini menjadi tanda bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan penghormatan. Cara orang memperlakukan dengan tidak menguburkan dia, itu adalah tanda bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan penghormatan karena sesuatu yang dia lakukan. Yang mengkhianati ayahnya dan yang juga membawa orang Israel pada kesengsaraan. Jadi dia mati dengan tidak wajar. Ahitofel yang mengkhianati rajanya. Dia penasehat, orang dekat. Dia mati dengan cara apa? Bunuh diri. Dia menggantung bunuh diri ya. Karena dikatakan karena sonya ndak jadengar, maka ketika dia sadar dia penasehat-nasihat, sonya ndak jadengar. Jadi dia itu kemudian menggantung diri. Jadi itu kan orang, aduh ternyata ndak bagus koten. Kalau dia bikin persepakatan gelap untuk menjatuhkan, apalagi menjatuhkan orang yang ini diurapi Tuhan, tidak saja dilantik oleh masyarakat, tetapi yang diurapi oleh Tuhan. Maka waspadalah. Waspadalah ada godaan-godaan, tapi juga bisa jadi kita sendiri yang melakukan hal itu. Nah sekarang di musim-musim nih, sampai ke musim kita akan melaksanakan pesta demokrasi, maka ini maksud. Sekalipun ini tidak dapat dihindarkan bahwa ini menjadi bagian nasihat bagi saya dan saudara-saudara sebagai orang tua, sungguh-sungguh mengasihi, menyayangi anak-anak dan mengajarkan kepada mereka apa yang harus kita ajar sesuai dengan firman Tuhan, dan anak-anak yang harus menghormati, menghargai orang tua. Karena itu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hai orang tua, ajarkanlah berulang-ulang. Nah, ini ada tanggung jawab anak-anak dan juga orang tua. Ajarkan berulang-ulang bagaimana mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Tetapi juga ketika memasuki pemilihan ini, maka kita waspada terhadap ada persepakatan yang gelap. Nah, orang bisa artikan di persepakatan yang gelap itu dalam proses-proses seperti ini. Jadi orang juga sebagai jemaat ya harus hati-hati, sebagai pemilih juga orang harus cerdas, tapi juga orang harus tampil sebagai orang percaya. Jangan pikir di sana orang iyo toh ini
Yo beda mana itu kon terima kok abis itu kepa dia supir di situ dia so ambil ini kong so pergi lagi di apa aing ya kita bijak lah torang pe harga diri sebagai orang Kristen cuma mau hilang dengan tuh berapa berapa ratus ribu apa. Tetapi mari kita tampil sebagai orang Kristen yang benar-benar di tangan kita Tuhan percayakan. Ngoni yang mau tentukan itu pemimpin bangsa. Ngoni pe suara menentukan siapa itu pemimpin-pemimpin calon-calon. Ini karena ini juga memilih anggota-anggota legislatif dan memilih yang ada di eksekutif yang ada di pusat. Orang tampil cerdas sebagai orang percaya karena segala sesuatu orang mau pertanggungjawabkan di sana. Memang mungkin tuh sananya ndak lihat orang ada persepakatan yang ini tuh calon ini ndak lihat, tapi yang di atas ada lihat. Jujur ndak? Semoga kiranya bagian ini boleh memotivasi dan menginspirasi kita untuk boleh menjalani kehidupan kita baik di tengah keluarga tapi juga tanggung jawab kita dalam kehidupan berpolitik di tengah-tengah kehidupan masyarakat tapi juga dalam kehidupan bergereja. Semoga tidak ada kesepakatan-kesepakatan yang menjatuhkan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Pujian selanjutnya.